Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Sedulur beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak serak nih. Ngopi dulu kayaknya. Ya, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang tentunya akan terus memupuk keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita nih ada orang-orang yang luar biasa. Ada guru kita, Ustaz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini udah nggak asing lagi buat kita. Tapi ini sebelah kiri saya pasti asing. Nah, siapakah gerangan? Nah, suruh perkenalan aja langsung. Oke, Ustaz boleh kenalan dulu lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Tanjung dari Tangerang. Randy Tanjung. Kalau ada Tanjungnya berarti pasti orang Jawa Barat. Bukan, Jawa Timur. Oke, Ustaz selamat datang ya, Ustaz Randy. Nah, kemudian di sebelah kanan saya seperti biasa ada orang ganteng, Pak Tung. Ya, Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman semuanya, nih alhamdulillah kita kedatangan tamu yang berkecimpung di dunia dakwah. Ini luar biasa ini ya. Jadi dari pagi sampai malam itu kerjaannya adalah terus membekali umat untuk dekat sama Allah. Bahkan tadi kita dengar katanya baru pulang dari Saudi. Ya, alhamdulillah. Ngapain ke Saudi? Kita melayani tamu Allah. Oh, tuh kan bener kan? Berapa banyak yang dibawa Ustaz? Kita memberangkatan dari Kementerian Pertahanan 33 orang. Kementerian Pertahanan. Jamaah dari Kemhan kemarin. Waduh, berarti orang-orang yang ini juga itu yang dibawa ya. Cakep. Tapi saya dengar juga katanya Ustaz kemarin Ramadan itu sempat berdakwah di satu daerah ya. Itu sebulanan di situ. Ya. Di mana tuh Ustaz? Ini bagian dari program dari Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini merupakan program yang perdana. Waduh. Jadi mengadakan rekrutmen, ada sekitar 200-an para dai yang mendaftar, yang hanya dipilih, diseleksi hanya 6 yang terpilih. Nah, dan dikirimkan ke Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, kecamatannya saya Kecamatan Palo, kemudian desanya Desa Temajuk. Di sana kebetulan sesuai dengan judul dai perbatasan dan berbatasan langsung dengan Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia, berarti benar-benar di pedalaman ya. Di titik nolnya Indonesia di sana. Bagian atas ya berarti ya. Berarti bahasanya pun sudah bahasa Melayu. Bahasa masyarakat di sana kebanyakan sudah menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan Melayu. Bercampur Melayu ya. Ustaz, gimana sih kesulitannya Ustaz berdakwah di perbatasan yang mungkin dari kota itu berapa lama tuh sampai ke lokasi? Baik. Saya dari Bandara Pontianak Supadio kemudian melakukan perjalanan selama 12 jam untuk dapat sampai di sana. Kemudian sebentar, 12 jam itu naik darat atau air? Ya, 12 jam di darat, kemudian ada setengah jam kita menyeberang kembali lewat feri di sana. Cuma ini ada hal yang unik di sana, memang tantangan dakwah kita memang tidak dibicarakan sebelumnya. Khawatir para dai ini banyak yang mundur gitu kan. Oh, karena lokasinya itu ya. Kalau saya alhamdulillah karena sudah melihat judulnya dai perbatasan. Iya. Insya Allah siap gitu Insya ya. Allah. Karena sudah pasti terbatas segala-galanya. Gitu. Ini namanya udah bismillahnya udah beneran ini ya. Karena kita niat berkhidmat, saya mohon doa kepada Ustaz Danu, Ustaz, saya mau berkhidmat dalam dakwah karena memang 2 tahun ini kita vakum berdakwah karena jadwal kita banyak yang dibatalkan karena kondisi pandemi saat sekarang ini, maka sebulan penuh itu saya akan manfaatkan karena memang belum adanya untuk tugas melayani tamu Allah, maka saya manfaatkan 1 bulan saya berkhidmat di daerah pedalaman dan di sana memang tidak ada listrik Pak. Tidak ada listrik, jadi setengah jam kita masih naik feri ke sana untuk nyebrang dan kemudian 3 jam berikutnya barulah sampai ke desa tempat kita tujuan. Dari 6 orang yang dipilih itu masing-masing dipilihlah satu dusun dan saya paling di dalam sekali. Gitu. Jadi kalau seandainya mau ngirim doa buat beliau segala macam, kudu naik ke bukit dulu Pak, baru dapat
sinyal kita di sana. Itu di daerah situ, maaf Ustaz, mayoritas atau minoritas di situ Ustaz? Di tempat saya alhamdulillah mayoritas. Di tempat teman kami ada yang minoritas. Di sana suku Dayak yang masih banyak di sana, dan mualaf-mualafnya juga hanya beberapa, dan umat Islamnya kaum musliminnya bisa dihitung Pak. Sehingga di sana memang masjid juga hanya sekedarnya saja gitu. Jadi seperti itu. Dan antusias untuk belajar agama dari mereka tuh sangat luar biasa Pak. Maka saya tekankan, saya bicarakan kepada Bimas Islam untuk program Dai Perbatasan ini terus berlanjut ke berikutnya, bahkan bisa mengirimkan dai yang lebih banyak lagi Pak. Karena kemarin itu kan hanya, ya saya kata hanya 6 para dai yang dikirimkan, sedangkan mereka itu sangat butuh sekali gitu kan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua rombongan dan saya melihat berbagai macam dusun yang ada, karena saya ada waktu Sabtu Minggu itu untuk berkeliling ke dusun-dusun ya kan, mengunjungi teman-teman saya yang bertugas di sana. Dan alhamdulillah antusias dari masyarakat pun, dikarenakan kita juga punya tanggung jawab, kita juga jaga akhlak, jaga sikap kita sebagai tamu, alhamdulillah diterima sama mereka dengan baik. Boleh nanti kita di-share foto-fotonya Ustaz, biar ada ini ya, referensi gitu ya. Kayaknya mau daftar nih tahun depan. Kalau Ustaz kan sebulan di sana, dia 6 bulan di sana. Kan di perbatasan, di kota. Ustaz, tadi saya dengar Ustaz itu sebelum pas lagi di sana pengen komunikasi dengan Ustaz Danu tuh kan harus ke gunung katanya. Emang kenapa kok pengen komunikasi sama Ustaz Danu? Karena dari awal berangkat saya pun berkomunikasi sama beliau, Ustadz, saya ada kesempatan untuk berdakwah ke sana, mohon doanya. Beliau kemudian juga mensupport saya, ya kan, mendoakan saya. Jadi ketika saya di sana pun, ketika saya sedang ngajar santri-santri itu teringat sama beliau. Gitu. Jadi itu kita nyempatin buat bikin doa, mengajak anak-anak santri di sana, kita doakan Pak Ustadz Danu yang mensupport kita, yang mendoakan kita, dan menjadi wasilah juga Pak Ustadz bisa sehat sampai di sini. Amin ya Allah. Nah, sekarang Ustadz Danu nih, tadi kan udah dengar tuh Ustadz tuh komunikasi, disupport, kemudian doakan juga di sana, itu gimana tuh Ustadz? Saya malah bingung. Ustadz ini ada-ada aja loh. Ya istilahnya kalau saya itu kan dengan orang dakwah itu sebenarnya seneng Ustadz. Jadi saya melihat seorang dakwah itu ya saya amati. Kalau memang dakwahnya memang benar-benar apa sih? Kalau umpamanya salah satu yang sering kita dengarkan adalah orang yang senantiasa dan selalu menolong agama Allah, itu yang bagaimana sih? Harus kita buktikan. Ya kalau memang Allah di kita, nggak cuma saya, maksud saya ya bisa aja Ustadz Randy atau Ustadz Asep, atau kalau memang Allah menitipkan rizki yang berlebih pada kita, apa sih? Kalau memang ya mohon maaf ya, kalau ada seseorang yang memang untuk dakwah ya sudah, nggak usah berpikir untuk kedua kali atau apa yang lepas saja karena Allah, lepas saja. Nah, yang seperti itulah yang saya mencoba menerapkan, bahwa menolong agama Allah itu memang sulit, karena satu sisi memang harus lillahi ta'ala, tidak ada yang dicari kecuali ridha Allah. Nah yang kedua ini nanti setan yang mengikuti hati dan pikiran kita. Kalau mau setan itu berpikir namanya, oh ini agama Allah, oh ya berarti saya pengen didoakan aja. Nah itu setan udah masuk, pengen didoakan. Padahal niat pertama itu harus menolong agama Allah itu tadi. Istilahnya itu memberikan hutangan kepada Allah, kan begitu ya. Kalau dalam bahasa Qur'annya kan istilahnya siapa yang menghutangi Allah itu kan sebenarnya iya, betul ya. Ini kita harus begitu. Jadi niatnya sudah harus karena Allah, ya sudah lepas saja. Tidak usah punya pikiran lain kecuali ridha Allah aja. Hanya itu. Sehingga saya tidak nyun sewu, mohon maaf ya. Selama ini jujur aja, kalau saya ini ngomong sama tuh saudara kita ini, saya itu memang mohon maaf ya Ustadz ya, mohon maaf ya, tapi ini kan buat mendidik saudara-saudara kita yang lain. Saya itu kan jarang meminta doa, betul nggak sih ya? Kecuali saya dipaksa diminta untuk doa. Saya minta sama beliau, Ustadz,
hajat antum apa? Kepengen didoain apa? Ana lagi di tempat mustajab ana nih bilang gitu kan. Ana nih mau masuk raudhah nanti jam 2 saya bilang gitu kan. Ana minta sekitar 3 kali barulah beliau, Ustaz, jika seandainya berkenan tolong doakan saya semoga dosa saya diampuni dari akil balik sampai sekarang. Itu doang permintaan beliau. Ana lain. Antum bilang begini, Ustaz mau apa? Tolong bawain sejadah yang dari raudhah. Oke, ya lanjut Ustaz. Memang maaf Ustaz Afan. Saya gini saya wujud kesyukuran saya kepada Allah, saya bisa diberangkatkan itu dengan umroh itu seperti itu melayani tamu Allah. Saya bukalah di status saya buka di grup-grup dengan kesyukuran saya kepada Allah. Silakan bagi para saudaraku semua yang ingin didoakan, ya kan, menitipkan doanya silakan japri ke saya. Itu semuanya yang japri ke saya hajatnya apa saya catat semua. Itu sampai 193. Allah. Itu belum termasuk Ustadz belum. Jadi misalkan namanya Ustadz Asep misalkan, saya buka WA-nya kan, oh ini permohonan ini saya doakan semacam itu, saya buka lagi siapa nomor 2 begitu. Saya cicil Ustadz setiap harinya ada di tempat-tempat mustajab gitu Pak. Jadi itu wujud kesyukuran kita kepada Allah, ya kan? Artinya ketika kita menanam kebaikan di sana, berbuat baik ya insya Allah kan akan kembali lagi kebaikan. Betul, kita. betul, iya betul itu. Biasanya itu malah jadi lupa doa untuk diri sendiri. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Siap. Karena memang Mewakili mewakili. Karena istilahnya kalau kita itu memudahkan orang lain, ya insya Allah nanti Allah akan memudahkan kita. Itu hal yang normal. Jadi tidak usah takut kalau namanya, aduh saya di tempat mustajab ini, di raudhah ini saya kok nggak doa-doa, nggak usah bingung. Kalau saya nggak usah bingung, kalau emang nggak sempet ya muji Allah aja cukup. Kalau saya ya muji Allah. Tahu yang kemarin juga beliau yang maksa-maksa saya suruh minta, kan bingung saya. Aduh, Kalau saya Ustaz, kalau saya kebalik, saya maksa beliau doain saya. Yang lain-lain jamaah banyak Ustaz, saya pengen begini gini. Ustaz Danu minta satu doang, minta supaya dosa diampuni. Saya bilang hafal banget nggak perlu baca saya. Tapi saya pernah dengar juga dari beliau, dari Ustadz Danu, bahwa kalau kita mendoakan orang lain sama dengan kita mendoakan diri kita sendiri gitu Ustadz ya. Itu kembali lagi ke firman Allah Ustaz ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi ketika kita berbuat baik, itulah yang saya yakini, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi ya sampai kata beliau bilang sampai hajat sendiri aja lupa. Nggak sampai, karena memang kita ya terkadang ada jamaah yang sekiranya menitipkan, tolong ya sampaikan salam saya, titipkan doa saya buat saya ya, panggil sana. Di sana dianggap sepele saja. Kalau saya tidak seperti itu, karena ketika ada yang menitipkan itu, kalau bisa saya catat gitu kan. Tapi kalau seandainya lupa, kita doa secara umum. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya banyak yang mengirimkan salam kepadamu ya Rasulullah, gitu kan. Ya Allah, mudahkanlah orang-orang yang telah menitipkan salamnya kepadaku untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk segera menjadi tamumu. Jadi seperti itu yang secara umumnya tuh. Nah, ya kan. Kalau Ustadz Danu kan khusus kita sebutin namanya. Ustadz Ismanu Doko Herlambang. Aneh sampai ngapalin namanya itu. Takut salah ya. Oke, balik lagi Ustaz ke Kalimantan nih. Kan selama sebulan di sana tuh alhamdulillah ya banyak energi positif untuk dunia dakwah kan gitu kan. Nah, ada rencana lagi nggak pulang ke sana atau membangun pos 2 gitu Ustaz? Kalau ngomong-ngomong pos 2 ini benar, Masya Allah. Ujiannya luar biasa, tapi alhamdulillah Allah jaga ujian itu. 2 hari sebelum saya akan pulang ke Jakarta, barulah terucap dari salah satu jamaah di sana yang ingin menawarkan putrinya. Saya tidak kebayang kalau seandainya di awal saya datang baru 3 hari dan nawarin, jadi buyar fokus dakwah. Ini yang bahaya. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya dari fokus dakwah saya itu, alhamdulillah. Saya bilang, Bapak, saya sudah punya anak istri, saya bilang. Tapi kembali lagi kepada niat kita di awal, dan alhamdulillah besok saya udah mau pulang, saya bilang. Nah, di sana itu yang antum ajarkan di sana itu lebih cenderung kemana? Ke tauhid, ke Al-Qur'an atau apa tuh? Jadi 3 hari pertama itu kita pendalaman tauhid di sana, dan kita nih
ketika kajian subuhnya saat nggak bisa langsung saat karena kan kondisi gelap saat. Nah, jadi kita nunggu syuruk dulu ya kan, kita zikir sampai syuruk, sholawatan. Setelah syuruk matahari terbit segala macam barulah kita mulai kajian seperti itu. Karena memang ya luar biasa di sana. Nggak ada lampu ya Ustaz? Nggak ada lampu. Jadi di sana saat di tempat saya itu memang tidak ada listrik sama sekali. Ada beberapa teman dusunnya sudah ada listrik, namun ada batasan dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Terbatas, jadi seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya kemanapun keliling di dusun itu saya ditemani oleh tentara di perbatasan. Oh, dikawal ya. Itu alhamdulillah di sana. Nantinya ada TNI yang menjaga perbatasan dan ikut sama saya ajak ngaji juga bareng gitu. Ustaz, selama antum ngajar di sana ya, ada nggak hal-hal yang sifatnya, mohon maaf ya, agak-agak ya berbau-bau klinik gitu kan? Karena kan pasti ya di satu tempat itu kan ada yang suka, ada juga yang nggak suka gitu. Selama di sana ada nggak yang kejadian itu apa? Saya awal-awal memang dapat cerita seperti itu, ada yang punya mistis seperti ini. Alhamdulillah ketika terjun di lapangan langsung itu tidak ada. Ya, masyarakat berbaur dengan kita, kembali kepada diri kita. Ketika kitanya baik, punya akhlakul karimah yang baik, kita juga punya menjaga ibadah juga kita dengan baik, sopan kepada mereka, insya Allah. Dan mereka pun alhamdulillah Pak, sampai zakat fitrah Ustaz, sampai yang pengurus masjidnya bilang, Ustadz, tahun ini saya nganggur nggak nerima zakat fitrah. Kenapa? Semua zakat fitrah mintanya didoain sama Ustadz yang nerima. Biasa kita yang nerimain gitu kan. Ini pas lagi ada Ustadz nih katanya semuanya satu hati sama Ustadz semua aja. Saya jadi ambil dadakan. Padahal saya mengajarkan kepada mereka, Pak seperti ini Pak cara menerima zakat fitrah. Nyata masyarakat, Ustadz kapan pulang? Saya akan pulang besok Bu. Makan saya pamit macam-macam. Nah sebelum pamit mereka berduyun-duyun tuh besok paginya pada zakat fitrah. Pas dicatat sekian ada sekian puluh orang, ternyata amilnya itu yang di masjid dia bilang, Ustadz ini udah selesai semua satu kampung, berarti kita nggak perlu lagi kita nerima, sudah semua sama Ustadz kata. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi masyarakat alhamdulillah dengan kedatangan kita ini. Saya Pak Ustadz kalau sama ibu-ibu nangis ketika perpisahan, saya nggak terlalu sedih Ustadz. Hal biasa lah, ibu-ibu mah gampang nangis. Ini bapak-bapaknya Ustadz nangis-nangis mau meluk saya, itu yang bikin saya berat. Di satu sisi saya senang akan ketemu keluarga di Jakarta kan, kita pengen pulang udah 1 bulan saat ya. Di satu sisi kembali saya punya keluarga juga yang harus saya tinggalkan di sini, sedih gitu, Masya Allah. Tapi itulah perjalanan ya kan, alhamdulillah. Tanggal 10 minggu depan, alhamdulillah ada Pak Kiai Sahdan juga. Iya. Beliau akan bersama sama saya hari Jumat besok ke Kalimantan Barat. Ustaz, tantangan dakwah yang paling berat di daerah yang barusan atau yang kemarin antum datang ini apa yang paling berat itu? Yang paling berat itu masalah kalau secara keagamaan tidak ya, mereka juga mengikuti lah apa yang ada semacam, cuma ya itu aja fasilitas yang ada ini agak kurang, minim sekali, seperti ya masjid yang masih kurang layak ya kan, Al-Quran kemudian alhamdulillah tadi kemarin itu Al-Quran dibawa dari kita dari Kemenak, kita langsung bawa ke sana disalurkan, dan kemudian juga bantuan untuk pembangunan masjid juga sudah kita bantu buatkan proposalnya, dan insya Allah tidak lama lagi akan cair informasinya, ada sekian puluh juta akan dibantu, dan hal-hal yang sekiranya tantangan yang berat sih sebenarnya tidak ada. Kalau makanan gimana di sana? Kalau makanan sana ya alhamdulillah Pak, karena kita biasa di pondok ya, biasa makan kagak enak, ketemu yang kagak enak, makanan gua nih kan. Pas kita disiapin makan yang enak lah nambah. Saya itu di antara teman-teman yang lain yang saya kunjungin itu banyak yang rumahnya sudah semi permanen. Saya doang yang hanya rumah panggung, Ustaz. Panggung kayu. Iya, rumah panggung kayu itu pengalaman saya malam tidur malam pertama di sana segala macam, jempol saya kejepit. Di papan itu ternyata ada sela-sela di situ, saya nggak tahu kan, malam-malam gelap Ustaz. saya mikirnya malah yang lain, jangan jempol yang lain. Dan
dan masak mereka masih pakai tungku, sehingga saya minta bantuan kepada masyarakat sana. Kalau memang kompon saya masih bisa lah buat masak. Itu mata pencaharian mereka apa di situ? Mata pencaharian mereka biasa berkebun Pak. Di sana terkenal tuh sahang Pak. Sahang itu lada Pak. Oh ya, lada. Padahal lada itu kan mahal sebetulnya, ya bisa meningkatkan. Dan nelayan di sana, di desa Temajuk tuh, teman saya itu kan desa wisata di pinggir pantai Ustaz. Di sana itu mayoritas nelayan di sana bukan mencari ikan tapi ubur-ubur. Untuk apa? Akan dijual juga Ustaz. Jadi ubur-ubur itu dijual, kemudian juga ada juga yang dimakan, sampai ada pesta ubur-ubur di sana Ustaz. Itu luar biasa. Jadi perahu nelayan itu berkeliling itu ternyata nggak nyari ikan, nggak. Dari ubur-ubur. Dan kita pun sampai nyoba cara nangkapnya semua. Jadi ubur-ubur itu naik Pak, apalagi kalau malam hari. Sinar, kasih sinar itu ya. Iya benar. Malam hari itu ada yang warna merah, ungu, hijau gitu kan. Itu Masya Allah pengalaman tuh. Kalau ada Bobby enak ya, dia kan teriak-teriak ubur-ubur. Jaraknya cuma sejengkal doang Ustaz ke air itu Ustaz, dari perahu kita Ustaz. Makin jaring gitu dia. Ustaz Danu nih, Ustaz dengan melihat tantangan dakwah yang dialami Ustaz Randy seperti itu, kira-kira gimana tuh Ustaz tanggapan Ustaz? Saya iri aja. Oh, malah iri ya? Iri. Saya iri. Jadi sebenarnya ladang pahalanya kalau diukur Ustadz Randy dengan kita-kita ini, sebenarnya persentase besar itu pada di beliau. Amin. Ya. Jadi dari sisi fisik beliau habis-habisan itu maksudnya betul-betul itu terjun. Kemudian dari sisi persoalan kehidupan sehari-hari itu memang minimalis. Jadi apa yang beliau bukan diharapkan sih, karena niat beliau kan memang begitu. Nah, dengan niat beliau kepada Allah Ta'ala yang kuat, inilah persentase besar untuk mendapatkan pahala itu sangat kuat. Apalagi nanti beliau bisa istiqomah menjaga, maksudnya cerita seperti ini saya ngamati beliau, insya Allah tidak ada ujub tapi hanya cerita saja. Nah, inilah yang susah nanti Ustaz, untuk menjaga itu tuh susah sekali. Dan saya iri, makanya kalau saya iri itu ya semampu saya aja lah, saya membantu kalau saya gitu ya. Apapun yang saya berikan, karena iri aja itu, iri. Karena beliau bisa beribadah yang begitu lah, kalau beliau itu istilahnya beliau istilahnya memohon bagaimana kan, saya langsung ya istilahnya yang harus kita kerjakan itu kan cukup cuma sami'na wa ata'na. Apa yang saya dengar dari beliau, kemudian saya diizinkan mampu, sudah saya kerjakan gitu. Karena diawali dari iri seperti itu. Tapi irinya ini yang positif loh guys ya. Berbuat baik. Memang jadi tantangan Ustaz, sebelum saya berangkat itu memang ada beberapa dari teman-teman dai juga, sampai memang ini emang ujian besar Ustaz. Mereka bertanya, emang bisarohnya berapa gitu kan. Dan karena memang sudah dibuka dari awal sebelum keberangkatan itu, maka saya jelaskan bisarohnya segini segala macam. Berapa sih Ustaz? Satu hari 300 Ustaz. 300.000 satu hari. Sampai teman-teman dai itu sampai bilang, rugi dong antum di sono. Iya, memang benar. Makanya saya amati dari beliau itu gitu. Kalau antum di Jakarta kan antum udah ketahuan, khutbah Jumat aja antum berapa, kan itu kultum taraweh, belum lagi nanti ada nuzulul Quran, belum lagi nanti ada Ini itu segala macam lah ya. puasa, katanya kan kajian subuh, kajian zuhur, itu bisa-bisa puluhan juta kan semacam. Ya udah saya jawab, saya ini pengen berkhidmat, saya bilang gitu. Selama ini saya bilang udah 2 tahun ini kita vakum dakwah. Saya pengen mengoptimalkan waktu Ramadan saya ini untuk berkhidmat. Allah buka ada peluang di sana dari perbatasan yang pencis banget niat saya pengen di sana. Ya, ternyata alhamdulillah Pak, berkahnya kita nggak pernah berhenti Pak.
kita tiap pagi kita ngajar, kayaknya apa duha kita temenin masyarakat segala macam. Habis zuhur ada yang konsultasi, habis asar kita ngajar anak-anak semacam kan. Habis maghrib kita buka bersama, kemudian sampai kita sholat tarawih, kita ngaji bareng. Itu biasanya bagi kita para ustadz, maaf banget, untuk menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan itu sangat sulit, sangat sulit semuanya. Tapi alhamdulillah dengan ada kesempatan jadi sana, kita menyuruh bapak-bapak, ibu-ibunya kita bimbing ngaji semacam, menjadi bagian bagi kita ikut ngaji bersama, dan akhirnya alhamdulillah bisa selesai hatam dengan mudah malah kan. Alhamdulillah berkahnya di situ. Dan terjawab sudah alhamdulillah. Setelah nggak lama kepulangan, ada salah satu dari travel yang meminta bantuannya untuk membimbing jamaahnya. Alhamdulillah itu kan bagian dari keberkahan yang Allah langsung berikan itu seperti itu. Masya Allah, guys, ya semuanya Masya Allah ini luar biasa. Ustaz Danu mungkin ada motivasi buat para dai-dai yang lain gitu kan, yang ini katakanlah bukan senasib ya, punya cara, punya rasa, punya keinginan seperti Ustaz Randy gitu, Ustaz. Kira-kira gimana? Kalau memang yang diceritakan Ustadz tadi, Ustadz Randy itu memang ada teman-teman dai yang seperti itu, ya itulah bedanya. Kalau menurut saya jangan seperti itu. Memang boleh sih berpikir tentang bizaroh, tetapi niatkan karena Allah. Jadi bizaroh itu hanya mengikuti saja. Biarkan bizaroh itu hanya mengikuti, biar niat kita itu tidak keluar karena melihat bizaroh yang diberikan kepada kita, atau niat kita itu tetap lurus walaupun bizaroh itu sendiri kadang kurang pas dengan pikiran atau keinginan kita. Kalau saya tetap dalam dakwah, kalau memang itu diminta dakwah, memang saya tidak pernah meminta bizaroh, karena itu bukan urusan saya. Kalau dikasih ya saya terima, nggak dikasih nggak apa-apa, karena saya ada pekerjaan lain. Makanya kalau Quran itu untuk umat manusia, khususnya juga yang muslim, kalau Allah itu menceritakan kulla as'alukum alaihi ajron, di situ disuruh kita itu oleh Allah Ta'ala itu berkata, katakan aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu tentang Quran. Berarti itu memberikan pelajaran tentang itu. Allah menyuruh Rasul Muhammad seperti itu. Nah kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasul, apa nggak mengikuti, kan begitu ya. Kemudian ada juga bagaimana kita sebagai seorang pendakwah itu, mohon maaf kita memang harus mengamalkan ayat yang lain. Faida qudiyatis sholatu fantasiru fil wabtagu min fadlillah. Jadi di situ ceritakan sebagai seorang muslim tetap selesai kita sholat ya harus bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah sebenarnya. Jadi orang muslim itu dakwah itu memang suatu kewajiban, tetapi mencari rizki juga kewajiban. Jadi menurut saya kalau dalam dakwah, kalau memang saya diminta oleh masjid, majelis, taklim dan sebagainya, monggo kalau saya, karena memang saya tidak mencari itu. Ya, jadi intinya saya salut sama Ustadz Randy, makanya saya iri. saya iri. Pemirsa beriman yang Masya Allah ya, kita dapat masukan, kita dapat motivasi ya, dan juga mendapatkan kabar yang luar biasa. Ternyata di sana itu masih sangat perlu para dai yang tahan banting ya. Di perbatasan dan semuanya serba terbatas kan gitu. Soalnya ada 3 hari ada waktu 3 hari berjalan, ada teman saya yang sakit. Saya kunjungi, saya bilang, antum bukan sakit beneran ini mah, ikhlasin aja. Soalnya kenapa nggak diikhlas? 27 hari lagi. Kalau nggak diikhlasin hatinya, 27 itu masih lama kan. Bahaya antum nanti, saya bilang. Hebat, makanya bener hebat. Alhamdulillah. Jalanin aja, legain aja hatinya ya. Apa ridho, ikhlas semacam. Ingat 27 hari lagi ya gitu. Oke, pemirsa beriman, nih sudah banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan bagi siapapun yang menonton, menyaksikan video kali ini di Ustadz Danu Official Channel, kemudian di Tung Family dan di Asep Hidayat Official Channel, mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan dan semangat terus untuk berjuang.
Karena kita tidak tahu dari arah mana kita dapat surga. Yang penting ininya kudu ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Udah itu aja. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih.